Once again. Mo. Ini mereng nggak sih? Kayaknya aku mau bikin video pembukaan aja. Jadi hi, welcome to New Trading Journey. Harusnya aku bikin video review penutupan untuk novel Guru Aini, cuman aku terlalu malas. Yang aku pikirkan sekarang adalah apa yang mau aku baca dan beberapa hal yang aku temukan. Jadi kemarin itu waktu aku ke Perpus Bung Karno, aku pada akhirnya nggak jadi untuk pinjam novelnya Andrea Hirata lagi yang judulnya adalah Brianna dan Bottom Wise. Aku nggak tahu gimana cara bacanya, karena aku pikir aku mau membaca sesuatu yang emang udah lengkap aja biar nggak kepotong gitu loh. Kalau yang Brianna dan Bottom Wise itu kan novel pertama dari duologi, cuman yang novel keduanya atau sequelnya sejauh yang aku tahu itu belum ada. Jadi pada akhirnya aku memilih novel Andrea Hirata lainnya yang aku juga sebenarnya nggak tahu urutannya seperti apa. Cuman waktu aku ngeliat itu ada novel yang judulnya adalah Sirkus Pohon ini yang aku tertarik untuk baca karena memang gambarnya tuh menarik gitu loh menurutku. Covernya itu kayak lucu. Terus juga judulnya adalah Sirkus Pohon. Jadi aku penasaran ini ceritanya tentang apa. Terus kemudian aku pinjam lagi yang judulnya Ayah dan Sirkus Pohon. Ini aku pinjam karena aku penasaran gitu loh. Ini kan Sirkus Pohon. Terus ini novel judulnya adalah Ayah dan Sirkus Pohon. Terus aku nggak tahu hubungan antara novel ini sama ini karena memang waktu aku buka Goodreads itu nggak ada gitu loh penomorannya. Mungkin ini adalah series atau gimana gitu, nggak ada yang sejauh yang aku tahu di Goodreads. Terus akhirnya aku pinjam dua novel ini, terus juga sama satu novel lainnya yang sebelumnya udah pernah aku pinjam cuman belum aku baca sama sekali karena waktu itu emang gak sempat aja. Ini kalau nggak salah aku pinjamnya itu barengan sama All the Light We Cannot See, kalau nggak salah loh ya, yang judulnya adalah Tahun Penuh Gulma. Yang ini aku memilih ini karena memang aku penasaran, aku belum sempat baca sebelumnya, makanya aku pinjam lagi. Terus juga karena aku pikir kalau novelnya Andrea Hirata meskipun lucu, tapi aku ngerasanya itu takutnya ada novel-novel yang kontennya berat. Takutnya yang ini tidak selucu novel Andrea Hirata sebelumnya yang judulnya adalah apa itu, orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa itu meskipun inti ceritanya itu sebenarnya ada bobotnya, tapi ceritanya itu lucu. Cuman kan aku nggak tahu gitu loh novel Andrea Hirata lainnya, terutama yang dua ini yang aku pinjam sekarang itu bakalan gampang atau enggak kayak gitu. Makanya aku pinjem yang ini karena ini memang novel yang ditulis untuk remaja sejauh yang aku tahu. Ini kayak pendinginan gitu loh. Andaikan aku terlalu pusing baca novelnya Andrea Hirata, aku baca yang ini kayak gitu. Terus kan aku tetap penasaran gitu loh, ini hubungannya antara novel ini sama ini tuh apa. Akhirnya aku googling karena aku nggak dapat jawabannya di Goodreads, di deskripsinya itu nggak ada. Terus akhirnya aku googling aja apa hubungan antara novel ini sama ini. Ternyata untuk novel ini sama ini tuh
terutama yang ini ya, ini kan Ayah dan Sirkus Pohon. Nah ternyata novelnya Andrea Hirata itu ada novel satunya lagi yang judulnya Ayah. Nah si novel novel yang ini tuh semacam penghubung antara novel Ayah sama novel dari Sirkus Pohon. Jadi harusnya kalau emang aku mau membaca secara lengkap, sejauh yang aku pahami sekarang loh ya, ini sejauh kedangkalan pemahamanku, seharusnya kalau aku mau membaca lengkap itu emang aku membaca novel yang Ayah juga. Jadi aku baca novel Ayah, terus kemudian aku baca novel Sirkus Pohon, terus habis itu baru aku mulai untuk baca novel Ayah dan Sirkus Pohon, biar aku lebih paham gitu loh. Oh ini novel ini seperti ini, novel itu seperti itu, terus hubungannya itu yang ada di sini, yang ditulis di sini. Jadi harusnya kayak gitu. Terus karena aku udah terlanjur nggak pinjam novel Ayah di Perpus Bung Karno, setauku aku nggak tahu novel Ayah itu ada atau enggak. Terus makanya pada akhirnya aku cari di Goodreads kemarin, Goodreads, di Ipusnas, dan ternyata di Ipusnas itu ada novel Ayah. Dan emang di Ipusnas itu ada 2 bukunya dari Andrea Hirata. Yang pertama itu Ayah, yang itu jumlahnya di Ipusnas ada 330 buku. Jadi itu gampang banget untuk dipinjem, karena sebanyak itu nggak mungkin antri sih sejauh yang aku tahu. Cuman ternyata waktu aku buka Ipusnas kemarin, enggak sih, dari mulai kemarin lusa kalau nggak salah, Ipusnas itu masih trouble sampai sekarang, dari awal tahun sampai sekarang. Dan pada akhirnya meskipun aku bisa menemukan novel Ayah di Ipusnas, aku nggak bisa pinjem karena memang waktu aku klik pinjam gitu itu gagal terus, error terus sampai sekarang. Terus waktu aku mau buka Ipusnas dari tadi pagi itu ya cuma kayak gini terus, nggak bisa gitu loh, bener-bener nggak bisa dibuka. Terus akhirnya aku download satu perpustakaan online lainnya yang sebenarnya aku tahu ada perpustakaan ini, cuman aku pikirnya dulu bahwa perpustakaan yang ini nggak menyediakan buku-buku bacaan seperti novel-novel fiksi yang populer gitu loh. Ternyata setelah aku download, aku kan coba-coba aja gitu loh, kali aja di situ ternyata ada buku yang aku butuhkan atau buku yang biasanya aku baca. Yang nama aplikasinya itu adalah EB Library. Ini adalah perpustakaan online dari Bank Indonesia. Kan aku pikir ini perpustakaan dari Bank Indonesia, mungkin isinya tentang ekonomi dan lain sebagainya. Ternyata enggak, ternyata di sini juga menyediakan buku-buku atau novel-novel yang populer juga. Terus waktu aku coba-coba cari, ternyata novel Ayah dari Andrea Hirata itu nggak ada. Emang nggak ada, sejauh yang aku tahu nggak ada. Terus waktu aku coba cari buku-buku dari penulis-penulis yang aku suka, kan aku kayak ngecek gitu loh isinya seperti apa. Ternyata untuk aplikasi dari EB Library itu, sejauh yang aku tahu, waktu aku berusaha untuk cari buku berdasarkan nama penulisnya itu nggak bisa ketemu. Bisanya itu berdasarkan judul. Jadi aku harus tahu judul bukunya apa yang mau aku pinjam, terus habis itu baru di search kalau ada emang bisa dipinjam. Kalau nggak ya udahlah kayak gitu. Terus ternyata yang sejauh yang aku tahu memang ada banyak buku-buku populer, novel-novel remaja itu banyak, novel-novel fiksi itu banyak. Cuman memang kesediaannya itu nggak banyak. Kalau di Ipusnas itu biasanya paling dikit itu sekitar 3, itu pun kalau novelnya adalah novel-novel baru. Terus untuk novel-novel yang lain itu mayoritas 10 eksemplar di Ipusnas. Terus kalau emang populer banget dan yang antri banyak, baru disediakan bukunya banyak. Seperti novel Ayah dari Andrea Hirata itu kan disediakan jadi 330 buku. Nah kalau di EB Library itu, yang aku lihat itu kesediaannya itu cuma antara 1-2, mungkin ada yang lebih banyak dari itu, cuman kebanyakan itu cuma 1 dan 2. Makanya ini cukup antri, tapi karena tidak terlalu populer aplikasinya, kemungkinan bisalah kita pinjam meskipun kesediaannya cuma 1. Terus waktu aku scroll kan aku cari buku-buku yang sekiranya novel-novel yang baru gitu loh, baru publish, kan bisa kan di search kayak gitu. Di search adalah pokoknya pemilihan untuk mencari buku fiksi remaja atau novel-novel remaja itu yang berdasarkan uploadan terbaru atau terbitan terbaru. Terus ternyata waktu aku cari-cari, di scroll ternyata aku nemuin satu novel yang beberapa waktu lalu, itu beberapa bulan yang lalu, kayaknya belum ada setahun, itu aku baca dan udah aku upload juga reviewnya, yang judulnya adalah To Sleep in a Sea of Stars. Waktu aku lihat di sini ternyata ada bukunya yang nomor 2. Waktu aku lihat itu aku nggak sadar gitu loh kalau ini adalah novel sequelnya, karena memang
judul besarnya itu sama, To Sleep in the Sea of Stars. Barulah kalau kita lihat warnanya, kalau lihat warnanya, yang ini warnanya hijau, sedangkan yang nomor 1 itu To Sleep in the Sea of Stars yang satu itu warnanya biru. Terus kan aku penasaran, kok hijau tapi judulnya kok sama. Ternyata di judul kecilnya di sini ini adalah Pertempuran dalam Lautan Bintang, yang berarti ini adalah sequel dari To Sleep in the Sea of Stars. Makanya, dan mumpung ini novelnya ada available, aku pinjam. Cuman entah kenapa aplikasi hari ini sama-sama trouble-nya antara iPusnas sama IB Library itu sama-sama trouble. Cuman emang karena di IB Library ini aku udah pinjam 3, udah masuk ke dalam rak bukuku, ini aku bisa baca, aku bisa buka. Cuman kalau aku mau nge-search yang lain itu nggak bisa. Jadi gitu aja sih updatean bacaanku sekarang. Meskipun kayak gitu aku juga nggak tahu aku mau membaca yang mana dulu. Mungkin aku bakalan jadikan ini video pembukaan untuk novel ini. Kayaknya aku mau pendinginan dulu sementara. Oke? Mumpung ini hari Minggu pagi dan aku malas masak yang aneh-aneh, aku mau ngambil sayur aja di halaman untuk jadi lalapan. Ini BTW segini banyaknya itu adalah kenikir, dan keluargaku suka banget makan kenikir. Jadi let me pick some. Meskipun ini sebenarnya udah lumayan tua sih, cuman masihlah bisa dipilih pucuk-pucuk mudanya. Wah, jadi seperti ini. Selain ada kenikir, ada rumput-rumput liar, ada bunga, apa ini namanya, itu yang biasanya aku bikin buat buket bunga. Btw ini kenikirnya aja udah lebih tinggi dari badanku. Ini mungkin 170-an. Aku kan 150, jadi kenikirnya jadi lebih tinggi daripada aku. Kayak gini. Wah, yang di bagian ini cantik tahu. Semoga aku masih ingat apa yang mau aku sampaikan tentang novel ini yang judulnya adalah Tahun Penuh Gulma. Karena memang novel ini udah selesai aku baca itu sekitar 2 minggu yang lalu. Terus seingatku loh ya, semoga nggak salah, aku belum bikin review awalnya sama sekali. Aku baru bikin pembukaannya, dan itu pun aku juga membahasnya itu juga bersamaan dengan novel-novel yang mau aku baca selain novel ini yang aku temukan di Perpus Bung Karno dan juga dari Ipusnas dan IB Library. If I'm not mistaken, pembukaannya seperti itu. Dan untuk novel ini sendiri memang aku pernah membahas blurbnya, tapi itu masuk ke videoku yang All the Light We Cannot See kalau nggak salah. Karena memang waktu itu awalnya aku meminjam novel ini atau Tahun Penuh Gulma ini bersamaan dengan All the Light We Cannot See. Cuman waktu itu aku nggak ada waktu, terus waktunya udah habis, akhirnya aku kembalikan sebelum aku sempat membaca novel ini sama sekali. Terus akhirnya setelah satu periode peminjaman lainnya, aku akhirnya kembali ke Perpus Bung Karno untuk meminjam novel ini bersama dengan novel-novel lainnya yang dari
Andre Hirata, dan setelah itu baru aku baca dan aku selesaikan, dan itu udah 2 minggu yang lalu dan belum aku bahas sama sekali. Jadi untuk novel Tahun Penuh Gulma ini berdasarkan blurb-nya, dan kenapa aku meminjam novel ini dan aku tertarik untuk membaca novel ini adalah karena di dalam blurb-nya itu aku membaca bahwa novel ini menceritakan 2 tokoh utama, anak kecil remaja dari India. Yang pertama adalah Koro. Koro ini adalah seorang anak desa yang anak tidak mampu, yang dia itu adalah seorang anak dari suku Gondi. Jadi di India itu kan ada banyak suku. Nah, Koro ini adalah suku Gondi, di mana suku Gondi ini mereka itu menganggap sebuah bukit itu sebagai bukit yang suci, karena di situ ada seorang dewi atau dewi bukit, pokoknya kayak tempat yang suci gitu loh di bukit itu. Terus untuk tokoh utama keduanya namanya Ancita. Ancita ini adalah anak dari seorang orang yang cukup berkuasa, bukan berkuasa, seorang yang bekerja di Departemen Kehutanan kalau nggak salah. Pokoknya ayahnya itu adalah seorang yang cukup terpandang. Nah, Ancita dan Koro ini, mereka itu pada akhirnya berteman karena memang Koro ternyata adalah seorang, meskipun dia masih anak-anak, dia itu bekerja sebagai tukang kebun di kebunnya Ancita. Bukan kebunnya Ancita sih, lebih tepatnya kebun orang tuanya Ancita, karena memang kan ayahnya bekerja di Departemen Kehutanan, makanya dia itu kayak meneliti beberapa tanaman-tanaman yang ada di situ gitu loh. Terus Koro itulah yang bekerja di taman itu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang dianggap cukup langka, yang diambil bibitnya dari bukit yang ada di sana yang disucikan oleh suku Gondi atau sukunya Koro. Dan pada akhirnya mereka berteman. Terus ternyata pada suatu hari ternyata ada sebuah perusahaan yang datang ke bukit itu, dan mereka itu datang untuk untuk menambang bukit yang dianggap suci oleh suku Gondi. Dan pada akhirnya suku Gondi, terutama Koro, itu merasa terganggu karena memang kalau akhirnya si bukit itu ditambang, pada akhirnya kan alam di sana atau bukit itu kan dirusak gitu loh. Sedangkan Koro ini sebagai seorang tukang kebun yang dia itu benar-benar mencintai tanaman-tanaman, juga mencintai bukit itu karena dia juga adalah anak dari suku Gondi, dia itu kayak menolak keras adanya penambangan itu. Cuman masalahnya adalah karena Koro ini adalah seorang anak dari suku Gondi yang dipandang sebelah mata sama orang India, yang dipandang sebagai seseorang yang tidak punya kuasa. Akhirnya si Koro ini dibantu oleh Ancita, mereka itu berdua bersama dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang dari suku Gondi, mereka itu berusaha untuk melawan perusahaan itu, yang mereka itu, si perusahaan ini dibackingi oleh pemerintah yang ingin menambang bukit yang ada di situ. Aku juga lupa bukitnya apa, pokoknya bukitnya itu ingin ditambang. Terus akhirnya Koro ini dibantu sama Ancita dan orang-orang di sekitarnya itu melakukan perlawanan kepada perusahaan dan pemerintah yang ingin menambang bukit itu. Jadi inti ceritanya seperti itu. Dan kenapa aku tertarik sama ini? Karena memang novel ini kan menceritakan tentang penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan, yang mengusir rakyat sekitarnya, yang menganggap bahwa manusia yang tinggal di situ itu tidak berguna atau tidak penting, yang mereka itu hanya mementingkan cuan, mementingkan kepentingan pribadi mereka untuk menambang, untuk mensejahterakan kehidupan dari orang-orang di perusahaan dan pemerintah itu, tanpa melihat bagaimana efek sampingnya kepada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang pada awalnya tinggal di perbukitan itu. Dan aku waktu membaca itu aku jadi kayak melihat jadi kayak mengingat jadi kayak merasa bahwa ini adalah sebuah masalah yang tidak hanya terjadi di India tapi juga terjadi di Indonesia. Apalagi waktu aku awal meminjam novel ini, itu lagi ada banjir besar-besaran di
di suatu pulau di Indonesia. Kalian udah tahu lah, pokoknya waktu aku awal pinjam itu emang lagi banjir besar banget di sebuah pulau itu, dan aku jadi kayak ngerasa dekat banget gitu loh sama novel ini karena relate sama keadaan yang ada di Indonesia. Makanya pada awalnya aku pinjam. Cuman emang waktu itu aku tidak sempat membacanya karena aku fokus untuk membaca novel yang lainnya. Selain membahas tentang masalah penambangan itu, memang ini adalah sebuah topik utama di novel ini, bahwa ada perusahaan yang dibackingi oleh pemerintah, yang mereka itu berkuasa, yang mereka itu tidak peduli sama orang-orang di sekitar, yang ingin mendapatkan keuntungan dari penambangan itu tanpa melihat efek sampingnya kepada alam dan orang-orangnya. Selain itu juga, ketika membaca novel ini, aku juga bisa merasakan bahwa novel ini kayak menyentil banyak hal yang terjadi di India. Mungkin di Indonesia juga seperti itu, tapi pada intinya karena di sini settingnya adalah di India, jadi aku ngerasa banget kalau si penulis ini kayak menyentil banyak hal yang dia tidak setujui dari India, terutama masalah pemerintahannya. Terutama kalau di novel ini adalah karena si Koro ini, dia itu selain melawan pemerintah yang ingin menambang bukitnya yang dia cintai, dia itu juga punya masalah sama kepolisian yang ada di India. Karena ternyata di novel ini bapaknya Koro ini atau ayahnya Koro ini, dia itu ditangkap oleh polisi dan dia itu dipenjara selama berbulan-bulan, padahal ayahnya ini tidak terbukti melakukan kesalahan gitu loh. Jadi dia itu kayak hanya ditangkap hanya dituduh dan ditangkap tanpa bukti. Nah, si polisi-polisi di sini kayak apa ya? Ngerti gak sih kalau biasanya di film-film India? Polisi-polisi di sini itu kayak gak mau gitu loh mendengarkan orang lain, gak mau gitu mencari bukti bahwa orang ini benar-benar salah. Pokoknya mereka asal tangkap aja gitu loh, asal menuduh aja, biar entah kenapa mereka itu kayak gak mau disalahkan gitu loh kalau mereka itu menangkap orang yang salah, yaitu yang seperti yang di novel ini adalah bapaknya Korok ini. Bahkan bapaknya Korok ini udah di penjara itu berbulan-bulan dan polisinya itu nggak mau tahu gitu loh kalau ternyata orang ini nggak salah. Dan itu terjadinya bukan hanya kepada ayah Korok, tapi kepada banyak orang yang ada di sekitarnya Korok yang ditangkap tanpa bukti kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu sebenarnya di India itu seperti apa, cuman berdasarkan apa yang aku lihat, apa yang aku tonton, kayaknya memang kepolisian di India, aku juga nggak tahu loh ya, pokoknya berdasarkan apa yang aku lihat aja, kayaknya ada oknum-oknum kepolisian di India yang emang seperti itu, yang tidak jujur, yang korupsi. Seperti kepolisian yang ada di novel ini, seperti kepala polisi yang ada di novel ini yang menangkap bapaknya Korok dan tidak mau membantu Korok. Jadi seperti itu salah satu masalahnya. Selain masalah tentang kepolisian yang tidak jujur itu, yang tidak peduli sama rakyat kecil, yang rakyat kecil itu bahkan bukan dilindungi tapi ditindas, aku juga menemukan bahwa di sini ada kayak sentilan tentang masalah pendidikan yang tidak merata di India. Kalau di Indonesia sih emang aku ngerasanya tidak merata, ya aku akui. Cuman untuk novel ini, mungkin untuk di kehidupan di India, aku juga nggak tahu seperti apa faktanya di luar sana. Berdasarkan novel ini aja ya, dan berdasarkan apa yang biasanya aku tonton. Di novel ini diceritakan bahwa pendidikan di India, terutama untuk orang-orang yang ada di pedesaan banget seperti desa di tempat hidupnya Koro, juga untuk orang-orang yang kastanya adalah kasta yang benar-benar di bawah banget, pendidikan itu kayak gak diperhatikan banget gitu loh. Pendidikan itu kayak cuma layak untuk dinikmati oleh orang-orang yang berduit dan untuk orang-orang yang ada di kota dan untuk orang-orang yang ada di kasta yang setidaknya menengah ke atas. Sedangkan untuk Koro sendiri di sini diceritakan bahwa dia itu pada awalnya memang sekolah. Sebenarnya Koro ini adalah anak yang sangat cerdas banget karena dia itu tahu segala jenis tanaman, bagaimana cara merawatnya, apa manfaatnya, itu tanpa dia pelajari di sekolah, karena itu dia pelajari dari kehidupannya sehari-hari bersama ayahnya yang memang ayahnya adalah tukang kebun. Nah, untuk cerita masalah pendidikan di sini, pada awalnya memang Koro ini pernah sekolah. Dan dia udah belajar untuk menulis, tapi pada suatu hari, karena sekolahnya itu adalah di sebuah sekolah yang ada di pedesaan,
meskipun murid-muridnya itu ada seperti Koro ini, tapi ternyata pada suatu hari gurunya yang hanya tersedia satu di sekolah itu tiba-tiba gurunya menghilang, dan setelah gurunya menghilang atau melarikan diri seperti yang ada di cerita di novel ini, gurunya ini tidak kembali dan tidak diganti sama siapapun. Jadi makanya sekolah itu pada akhirnya ditutup karena memang udah nggak ada gurunya. Dan itu aku kayak ngerasa sebel banget gitu loh, padahal Koro ini untuk meningkatkan taraf kehidupan harusnya kan ada sekolah, at least minimal SD lah gitu, untuk bisa membaca dan menulis, at least biar bisa membaca. Kalau udah bisa membaca kan mereka atau orang-orang atau anak-anak seperti Koro yang dia itu cerdas harusnya bisa gitu loh belajar dari buku-buku yang bisa dia dapat di luar sekolah. Cuma di sini ceritanya kayak kayak kok pemerintah di sekitar itu kayak bener-bener tidak peduli gitu loh, apakah sekolah ini ada gurunya atau enggak, apakah anak di sana itu berpendidikan atau enggak. Itu kayak ya ampun, sebel banget gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak, apakah emang di India seperti ini? Apakah orang-orang di pedesaan, apakah anak-anak yang berkasta rendah itu benar-benar tidak dipedulikan sama sekali sama pemerintah yang korup seperti yang ada di novel ini? Terus juga selain itu aku juga mendapatkan bahwa ini aku nggak tahu, sekali lagi aku nggak tahu kenyataannya di India itu seperti apa. Cuman di novel ini diceritakan bahwa karena Koro itu tinggal di sebuah pedesaan yang ada di tepi, anggap aja di tepi hutan, karena itu diceritakan bahwa di situ ada banyak hutan. Diceritakan bahwa Koro ini dia itu sering membeli produk-produk itu yang kayak, bukan produk bajakan, apa ya, kayak barang-barang palsu gitu loh. Itu dari semasa hidupnya dia dan orang-orang di desa itu tuh gak tahu kalau apa yang mereka dapatkan itu adalah barang-barang palsu, dan itu baru disadari ketika Ancita atau si anak dari bosnya Koro ini, Ancita itu datang ke rumah Koro. Rumahnya itu hanya sebuah gubuk gitu loh. Ketika Ancita ini datang, karena Ancita ini adalah anak yang baik banget di novel ini, dia itu menemukan bahwa barang-barang yang biasa dipakai sama Koro seperti makanannya, produk makanannya atau produk pasta giginya itu adalah barang-barang tiruan, bukan barang-barang asli. Dan dia juga nggak tahu apakah kandungannya itu aman atau enggak untuk dipakai sama manusia, karena memang di situ kayak ada sebuah produk, mungkin anggap aja apa ya, pasta gigi odol gitu loh. Nah, yang didapatkan sama Koro ini memang packagingnya mirip banget, cuman ada satu huruf itu yang berbeda. Kayak mungkin kalau odol juga diganti jadi odel gitu loh. Dan Koro ini sebagai orang desa yang nggak tahu produk lain, seperti orang-orang di desanya itu, dia itu nggak tahu kalau itu adalah produk tiruan, produk palsu. Dan itu baru disadari ketika Ancita datang. Dan itu aku jadi ngerasa kayak orang-orang yang tidak punya akses ke dunia luar, orang-orang yang hanya tinggal di lingkup yang kecil mereka itu banyak yang tidak tahu bahwa mereka itu udah ditipu gitu loh, seperti Koro yang udah ditipu sama barang-barang palsu itu. Dan aku nggak tahu apakah di India itu beneran terjadi atau enggak, tapi kayaknya mungkin terjadi, tapi aku nggak tahu. Itu yang ditulis di novel ini seperti itu adalah satu hal yang disentil sama si penulis ini selain beberapa hal lainnya. Ini aku gak tahu gimana aku mendeskripsikannya karena aku agak bego ya, sebenarnya aku bukan orang yang cukup pintar. Jadi di novel ini ada juga masalah lainnya yang disentil, yaitu tentang masalah demokrasi. Jadi di novel ini kan diceritakan bahwa orang-orang di desa ini mereka kan sebenarnya punya hak gitu loh untuk menyampaikan pendapatnya, apakah mereka mau untuk diusir dari pegunungan dari bukit itu atau enggak, apakah mereka mau bukitnya itu ditambang atau enggak, karena kan mereka punya hak atas tanah itu, karena mereka udah tinggal di situ, udah punya hak tanah di situ. Dan karena orang-orang ini, mereka ini adalah orang-orang yang kurang berpendidikan dan orang-orang desa, orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap tidak punya suara, tidak berhak untuk bersuara, meskipun sebenarnya dalam demokrasi itu mereka bersuara, mereka itu kayak merasa lemah gitu loh, merasa lemah dan tertindas akan orang-orang dari perusahaan dan pemerintah yang berusaha mengusir mereka. Dan ini adalah suatu hal yang disentil di sini, masalah demokrasi gitu loh, karena kan negara India adalah negara demokrasi, harusnya untuk orang-orang seperti ini mereka itu punya hak untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya. Cuman karena mereka tidak tahu haknya dan kewajibannya untuk
demokrasi itu, makanya mereka itu pada awalnya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan itu ditulis di novel ini bahwa banyak negara, bukan cuma India, banyak orang-orang warga negara di negara-negara, terutama negara-negara yang masih berkembang, yang menganggap negaranya adalah negara demokrasi. Mereka itu tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk melakukan itu, untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah dan didengar pendapatnya oleh pemerintah. Begitu sih inti cerita dari novel dari Tahun Penuh Gulma ini. Meskipun ini novelnya sebenarnya ditulis untuk remaja, untuk anak-anak kalau nggak salah, pokoknya di bagian depannya itu dituliskan bahwa novel ini sebenarnya untuk kalangan anak remaja. Tapi aku ketika membaca novel ini, iya memang bahasanya itu mudah dipahami banget. Karakter utamanya adalah remaja, terutama untuk Korok dan Anjita. Cuman memang di novel ini bukan menceritakan kisah remaja yang kayak remaja-remaja bahagia-bahagia aja yang jatuh cinta monyet atau bagaimana, tapi di sini menceritakan kisah kehidupan yang kompleks tapi dipandang dari POV dari remaja, yaitu tentang masalah pertambangan, tentang masalah pemerintahan dan demokrasi. Jadi aku ngerasa meskipun novel ini untuk remaja, novel ini worth it untuk kalian baca, terutama kalian yang seperti aku yang tertarik untuk mengkritisi masalah lingkungan. Meskipun aku bukan orang yang cukup pintar untuk membahas itu, tapi aku tertarik untuk membaca novel-novel tentang masalah lingkungan dan masalah pemerintahan yang acak-adut seperti yang ada di novel ini. Jadi sekian review novel Tahun Penuh Gulma dariku. Semoga kalian betah untuk nonton sampai akhir. Semoga kalian paham apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.